Halo teman-teman ATLM Indonesia, kita berjumpa kembali. Kita membahas soal pilihan ganda ATLM, soal-soal latihan yang berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia. Bagian 20 kita berpindah materi analisis LCS, liquor cerebrospinal, atau cairan otak, atau yang ada yang mengatakan CSF. Masih dalam perkuliahan urinalisis dan cairan tubuh. Jadi buat teman-teman yang persiapan ujian akhir semester atau teman-teman praktikal yang ingin menambah pengetahuan, atau juga yang masih untuk persiapan uji kompetensi. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya sebagai berikut. Soal nomor 1. Yang bukan termasuk dari fungsi dari cairan otak atau LCS adalah: A. Melindungi jaringan penyokong susunan saraf pusat dari trauma mekanik. Kemudian yang B. Meregulasi volume tekanan intrakranial. Kemudian yang C. Mempertahankan volume otak dengan jalan mengatur produksi cairan otak. Kemudian yang D. Untuk sirkulasi, nutrisi, dan pelepasan hasil metabolisme di otak maksudnya. Yang E. Untuk lubrikasi susunan saraf. Jadi jawabannya yang bukan adalah untuk lubrikasi susunan saraf. Yang benar adalah susunan saraf pusat, bukan hanya saraf saja. Saraf pusat itu adalah otak. Pindah, kita lanjut ke nomor 2. Larutan pengencer digunakan untuk menghitung jumlah sel pada LCS ... dan disarankan menggunakan bilik hitung ... karena memiliki luas 4 x 4 mm. Yang A. Truk dan fork resental. Yang B. Truk pekat dan infrared Neubauer. Yang C. Truk pekat dan fork resental. Kemudian yang D. Truk dan infrared Neubauer. Yang E. NaCl 0,9% dan Burker. Jawabannya yang tepat adalah truk pekat dan fork rosental. Karena fork rosental ini mampu mengcover lebih banyak peluang untuk terhitung sel. Ukuran kamar hitungnya paling terbesar di antara seluruh kamar hitung yang pernah dibuat. Memiliki luas 4 x 4. Sementara infrared Neubauer hanya 3 x 3 saja. Dan rata-rata kamar hitung yang lain pun rata-rata sekitar 3 x 3 saja. Jadi paling cocok untuk menghitung sel leukosit atau menghitung jumlah sel di cairan otak berupa cairan sel leukosit, itu idealnya sebenarnya menggunakan fork rosental. Tapi karena tidak ada, bisa diganti dengan infrared Neubauer. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Tes kimia untuk menguji semi kuantitatif adanya protein dalam LCS ... dan globulin dalam LCS ... Yang A. Nona Apel dan Fandi. Yang B. Fandi dan Nona Apel. Yang C. Fandi dan Rivalta. Yang D. Non-Apel dan Rivalta. Kemudian yang E. Fandi dan Biuret. Jawabannya adalah yang tepat Fandi dan non-Apel. Jadi Fandi untuk protein, untuk globulinnya reaksi cincin adalah non-Apel. Jadi Fandi kekeruhan, non-Apel cincin. Kita pindah lanjut ke nomor 4. Regen Fandi berisi larutan ... Yang A. Fenol dalam air. Yang B. Amonium sulfat jenuh. Kemudian yang C. Asam asetat 6%. Yang D. Asam asetat glasial. Kemudian yang E. Asam pikrat. Jawabannya yang paling tepat adalah fenol dalam air. Jadi dia fenol dalam air, fenol jenuh dalam air. Ini akan mampu mendenaturasikan protein sehingga protein akan mengalami kekeruhan. Ya, lanjut. Kita pindah soal selanjutnya, soal nomor 5. Regen nona apel berisi larutan titik-titik.
Yang A fenol dalam air, yang B amonium sulfat jenuh. Ya, pada dalam air ini anggap kita sudah silang karena tadi sudah kita jawab. Yang C asam asetat 6%, kemudian yang D asam asetat glasial, yang E asam pikrat. Jawabannya yang tepat adalah amonium sulfat jenuh. Jadi amonium sulfat dilarutkan dalam suatu larutan air sehingga dia tidak lagi mampu melarutkan dan menyisakan di bawahnya sisa kristal. Itulah bukti dia jenuh. Pindah kita lanjut ke soal nomor 6. Pemeriksaan hitung jenis sel pada cairan LCS untuk membedakan antara sel titik-titik dan titik-titik. Yang A neutrofil dan iosin, yang B Mn dan VMN, yang C eritrosit dan leukosit, yang D limfosit dan monosit, kemudian yang E trombosit dan PMN. Jadi jawabannya yang benar adalah membedakan antara Mn dan PMN. Mononukleer dan polimorfonukleer. Mononukleer di sini limfosit dan monosit. Polimorfonukleer ini adalah neutrofil segmen. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Cairan LCS yang disebabkan oleh santokrom akan berwarna A merah, yang B kuning, yang C hijau, kemudian yang D coklat, yang E berwarna biru. Jadi santokrom itu akan memberi warna kuning pada LCS. Pindah kita lanjut ke soal nomor 8. Antikoagulan yang paling ideal dan cocok pemeriksaan LCS. Jadi cocok untuk pemeriksaan LCS. Dia digunakan, tidak mempengaruhi. Yaitu adalah A Na2-EDTA, kemudian yang B double oksalat, kemudian C natrium sitrat 3,8%, yang D natrium sitrat 20%, dan E K3-EDTA. Nah, dalam teori dan praktek biasanya penggunaannya untuk antikoagulan untuk pemeriksaan LCS adalah natrium sitrat 20%. Artinya dia dipekatkan ketimbang yang 3,8%. Kita pindah ke soal nomor 9. Pemeriksaan protein pada cairan otak metode titik-titik lebih baik dibandingkan metode titik-titik karena merupakan pemeriksaan kuantitatif metode secara fotometri. Yang A biuret dan none, yang B geodepap dan Benedict, C CHODepap dan Pehling, yang D biuret dan Schlesinger, yang E tidak ada jawaban yang tepat. Jadi jawabannya yang tepat adalah metode biuret dan none. Jadi di sini karena none tadi kan untuk pemeriksaannya secara kualitatif saja untuk adanya protein. Jadi di sini sebenarnya kalau kita analisa soal ini kurang tepat itu adalah none. Sebenarnya harusnya pandi. Jadi jawabannya kalau mau A, none diganti dengan pandi karena none ini hanya untuk pemeriksaan globulin, sementara protein itu adalah albumin dan globulin. Biuret kan? Jadi jawabannya kalau memang salah berarti opsi jawabannya E, tidak ada jawaban yang tepat. Kecuali opsi jawaban yang tadi kita pilih biuret dan Fandi. Kita pindah lanjut ke soal nomor 10. Nilai normal kadar glukosa dalam cairan LCS, titik 2. Yang A 110 sampai dengan 120 mg per dl, yang B 100 sampai dengan 110 mg per dl, C 90 sampai dengan 100 mg per dl, yang D 70 sampai 80 mg per dl, yang E 50 sampai dengan 80 mg per dl. Jadi jawabannya yang tepat adalah 50 sampai dengan 80 mg per dl. Jadi di dalam cairan LCS kadar glukosa kurang lebih setengah dari kadar glukosa dalam darah atau separohnya. Pindah kita lanjut ke soal nomor 11.
Kadar normal klorida atau Cl dalam cairan otak titik-titik. Yang A 720 sampai 750 mg per dl sebagai NaCl. Yang B 110 sampai 120 mg sebagai NaCl. Kemudian yang C lebih rendah dari plasma darah. Kemudian yang D sama dengan plasma darah. Kemudian yang E 50 sampai dengan 80 mg per dl. Jadi jawabannya yang tepat adalah 720 sampai 750 mg per dl sebagai NaCl. Ini yang saya dapat di literatur dari buku penuntun laboratorium Ganda Subrata. Nah, itu kira-kira. Nanti mungkin dalam prakteknya bisa diubah satuannya tergantung kebutuhan dari klinisi atau laboratorium. Itu saja teman-teman soal-soal analisis LCS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mendapat ilmunya. Salam kompetensi. Nantikan soal-soal lainnya di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit, sampai jumpa. Bye teman-teman.